Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 25 April 2021, kita memasuki Minggu Paskah keempat. Dan kita akan dilayani oleh Pendeta Efraim Mamaha MTOI. Dan sebagai informasi, Bapak Pendeta yang tersebut adalah kandidat calon gembala jemaat PAUK Dasana Indah. Dan kita patut mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan pada kita semua untuk beribadah pada pagi hari. Demikian penjelasan tata ibadah minggu ini. Jemaat kami undang berdiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, kita bersaat teduh sejenak dan berdoa di dalam hati. Kita mulai. Saat teduh selesai. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepadanya dengan sukacita dan datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Dengan sukacita, mari kita puji dan agungkan nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 3 ayat pertama dan yang kedua. Kami puji dengan riang. Terima kasih.
votum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Nas pembimbing dalam ibadah Paskah keempat minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-12 yang berkata demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian nas pembimbing dalam Minggu Paskah keempat ini. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 219 ayat 1 dan 2. Di saat ini ku angkat tembang. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati, marilah kita mengaku dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, jika Engkau mengingat-ingat kesalahan kami,
siapakah yang dapat bertahan? Tetapi oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kasih setia. Kasihanilah kami dengan kasih setiamu, dan ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami, demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 37A ayat 1 dan 2, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, terendungku berat, dan kasih-Mu menyesat. Oh, bersihkan diriku, oh indah rahmat-Mu. Walau aku berjerit dan menangis tak henti, apapun bisa aku kan menghapus dosaku, hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Berita anugerah. Bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan, terimalah anugerah dari Allah Bapa kita, sebagaimana diberitakan dalam Titus pasal 3 ayat 4 sampai 6. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku bukan penyayang yang berhati mengasihi dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedang mulai seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum tembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Namanya tetap
Jemaat Kristus, kami undang bangkit berdiri. Petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis di dalam Roma 13 ayatnya yang ke-8 sampai 14 yang berbunyi demikian. Dengan judul kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menginginin, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul di dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Amin. Pengakuan iman. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami silahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari pelengkap hidung jemaat 198 ayatnya yang pertama, di hatiku ya Yesus. Tuhan bersama
untuk pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon pimpinan Roh Kudus. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan bersuka cita karena kasih sayang dan kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami selama sepekan yang telah kami lewati ada dalam perlindungan dan penyertaan-Mu, sehingga kami ada dalam keselamatan yang dari Tuhan asalnya. Karena itu kami syukuri Bapa. Ya Tuhan, dalam syukur itu kami datang menyembah-Mu. Kami datang memuliakan nama Tuhan. Kami datang memuji Tuhan. Dan kami juga rindu lawatan-Mu. Lawatan Tuhan nyata ketika firman-Mu diperdengarkan bagi kami. Ya Bapa di sorga, saat ini kami sedia mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami meminta Roh Kudus Tuhan akan menguasai hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi benar-benar oleh pertolongan Roh Kudus-Mu akan meresap di hati dan pikiran kami, untuk kami renung-renungkan dan kami berlakukan dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kubur untuk menyelamatkan kami semua. Amin. Jemaat Tuhan, firman yang disiapkan untuk menjadi perenungan bagi kita menjalani pekan ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu,
Mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan yang kita sudah baca dan dengarkan saat ini, kita dibawa pada sorotan tema yang berkata, persekutuan gereja menuntun kepada pemulihan. Jemaat yang diberkati, melalui firman yang kita sudah baca dan dengarkan tadi, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam perenungan saat ini. Yang pertama, fenomena sebab dan akibat adalah hukum alam yang tidak dapat dibantah oleh siapapun juga. Contohnya, jika ada aksi, pasti akan muncul reaksi. Ini terjadi pada waktu Petrus dan Yohanes diperhadapkan kepada imam besar pada waktu itu. Mereka berdua dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan. Dalam pertanyaan itu mengandung tekanan, bahkan ancaman. Tetapi Petrus dan Yohanes bereaksi dengan menyampaikan kesaksian iman mereka, bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka saksikan, itu mereka lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dengan tegas mereka mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Reaksi yang mereka munculkan adalah reaksi yang bersifat positif dan konstruktif. Positif dalam arti mereka tidak seperti orang dunia yang bereaksi dengan kekerasan, tetapi mereka bereaksi dengan baik, dengan tenang, dan reaksi mereka juga konstruktif. Karena ketika mereka menyampaikan pembelaan iman, di dalamnya juga mereka mengabarkan kesaksian tentang Yesus Kristus yang dapat memberikan keselamatan.
keselamatan ini itu adalah pemulihan utama bagi manusia yang berdosa ini. Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkan dirinya. Perbuatan baik sebaik apapun juga tidak akan bisa menyelamatkan dia. Karena keselamatan itu hanyalah kasih karunia Tuhan Allah sendiri di dalam Yesus Kristus yang telah Dia tawarkan kepada manusia. Dan manusia hanya memberi respons terhadap tawaran keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, fakta adalah kebenaran yang tidak dapat dikalahkan oleh ketidakbenaran. Di zaman sekarang ini banyak orang yang meragukan tentang ketuhanan Yesus. Banyak orang di seberang sana yang mempelajari Alkitab dan menafsirkan menurut keinginan mereka sendiri. Mereka menyampaikan statement-statement untuk membuat orang beriman menjadi ragu dengan imannya sendiri. Tetapi kebenaran adalah fakta yang tidak bisa dibantah oleh siapapun juga. Banyak orang beralih keyakinan, meninggalkan kekristenan. Tetapi banyak juga orang yang masuk ke dalam kekristenan dan mereka menyanggah apa yang orang lain sampaikan mengenai keraguan tentang ketuhanan Yesus. Saudara-saudara, yang ketiga, keyakinan iman melampaui segala akal. Penyembuhan yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes terhadap orang yang lumpuh secara logika tidak dapat diterima secara akal. Secara medis tidak bisa diterima secara akal. Masakan hanya dengan mengatakan dengan kalimat di dalam nama Yesus engkau sembuh. Itu adalah hal yang mustahil. Tetapi keyakinan iman melampaui segala akal. Akal manusia terbatas. Tetapi kasih karunia Tuhan itu tidak terbatas. Kasih karunia Tuhan adalah kuasa yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun juga. Manusia hanya diminta untuk mempunyai keyakinan iman. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pengalaman Petrus dan Yohanes yang dituliskan dalam firman yang kita baca saat ini dari Kisah Para Rasul 4 ayat 5 sampai 20. Di bawah sorotan tema persekutuan gereja menuntun kepada pemulihan. Kita dibawa pada pemahaman. Jika gereja ada dalam persekutuan yang kokoh, maka di dalamnya akan muncul pemulihan. Petrus dan Yohanes dalam persekutuan bersama, mereka menyaksikan imannya kepada orang banyak pada waktu itu, secara khusus kepada imam-imam besar yang mencecar mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengandung tekanan dan ancaman. Tetapi mereka kokoh dalam iman percayanya. Mereka adalah saksi mata tentang penyiksaan Yesus, tentang penyaliban Yesus, tentang pembunuhan Yesus, tentang kebangkitan Yesus, tentang kenaikan Yesus ke sorga. Dan karena mereka adalah saksi mata, mereka berani untuk membela imannya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara jemaat, kalau di masa kini kita bukanlah saksi mata dari kejadian-kejadian masa lampau, tetapi ada
sejarah yang membawa kita pada perenungan. Sebagaimana Thomas yang berkata, jika aku belum melihat bekas paku di tangannya, jika aku belum mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak percaya. Tetapi ketika dia menyaksikan Yesus yang bangkit itu, dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Dan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini jaminan yang Yesus sampaikan kepada kita. Kitalah orang-orang yang berbahagia itu. Karena kita tidak melihat langsung, atau kita bukan saksi mata langsung tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Tetapi kita percaya walaupun kita tidak melihat. Kita dipulihkan secara iman. Karena ada kebahagiaan bagi kita. Karena percaya kepada Yesus. Walaupun kita tidak melihat kematian dan kebangkitannya. Pemulihan gereja. Gereja itu adalah kita sendiri. Gereja juga bisa secara organisasi. Kalau kita sebagai gereja bisa dipulihkan. Dalam arti, jika kita punya banyak pergumulan-pergumulan, jika kita ada dalam tekanan-tekanan, tetapi ketika kita benar-benar ada dalam keyakinan iman kepada Yesus Kristus, kita akan dipulihkan. Sebagai warga gereja, sebagai satu persekutuan dalam jemaat, ketika kita bersama-sama menyatakan iman percaya kepada Yesus Kristus, maka jemaat kita akan ada selalu dalam pemulihan dari berbagai tekanan-tekanan, bahkan ancaman. Begitu juga Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada dalam persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, maka Yesus akan hadir membawa pemulihan. Walaupun dalam kehidupan bermasyarakat banyak hal-hal yang terjadi, yang mana kita ada dalam tekanan-tekanan dan ancaman-ancaman. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari ketiga hal ini, di bawah sorotan tema persekutuan gereja menuntun kepada pemulihan, kita diingatkan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, baiklah kita memberi reaksi yang bersifat positif, konstruktif. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, mari kita selalu menyatakan kebenaran. Karena kebenaran adalah fakta yang tidak bisa terbantahkan. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, mari kita kokohkan dan kuatkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Karena keyakinan iman, dia melampaui segala akal. Tuhan kiranya akan memberkati kita selalu. Karena ketika kita ada dalam persekutuan gereja yang beriman kepada Yesus Kristus, berani menyatakan kebenaran, maka kita adalah orang-orang yang menang. Dan kemenangan itu adalah bukti nyata dari pemulihan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang berkuasa untuk menyelamatkan manusia. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Yesus Kristus. Sekali lagi, Yesus Kristus yang akan membawa pemulihan, baik secara pribadi, baik dalam keluarga, baik di dalam kehidupan berjemaat, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan kiranya akan memberkati kita, sehingga pemulihan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, itu akan menjadi berkat dan sukacita dalam menjalani kehidupan selama kita ada di dunia ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan boleh kami nikmati, sehingga sampai saat ini kami ada dalam keselamatan dari Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami memuji memuliakan Tuhan, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang ada dalam pergumulan karena sakit. Ibu Penatua Anastasia Purba dan Ibu Ros Nauli Tondang. Ya Bapa di sorga, kami meminta kepadamu, Tuhan anugerahkan kesembuhan buat kekasih-kekasih kami ini, sehingga ketika mereka sembuh, mereka boleh lagi untuk melanjutkan aktivitas pekerjaan yang mereka tekuni. Terima kasih Bapa, berkatilah segala upaya, obat, makanan, minuman, dan perawatan, baik perawatan dari medis maupun perawatan dari keluarga, pendampingan keluarga, semuanya menjadi berkat kesembuhan buat kekasih-kekasih kami, khususnya dan Ibu Ros Nauli Tondang. Begitu juga Tuhan, jika mungkin ada jemaat-Mu yang ada dalam keadaan sakit, Tuhan tolong kiranya mereka juga disembuhkan oleh Tuhan lewat obat, makanan, minuman, dan perawatan yang mereka terima. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa buat kekasih-kekasih kami yang bersyukur dan bersukacita, secara khusus Tuhan, mereka yang berhari ulang tahun, Ibu Marlis Suyito, Ibu Loiker Terimauli Panjaitan, Ibu Penatua Sri Purwanti, Saudari Friska Givani Nainggolan. Ya Bapa di sorga, ketika kami memperingati hari ulang tahun, di sana kami diingatkan bahwa begitu besar kasih sayang-Mu, sehingga kami boleh menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Usia hanyalah persoalan waktu, tetapi dengan waktu itu berarti Tuhan menganugerahkan kesempatan bagi kami, khususnya kekasih-kekasih kami yang berhari jadi, untuk menyaksikan hidup mereka lewat kata dan perbuatan, sehingga kami sekalian adalah surat-surat yang terbaca dalam kesaksian hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Begitu juga jika ada kekasih-kekasih kami yang bersyukur atas berkat-berkat-Mu, Tuhan kiranya menyempurnakan syukur dan sukacita mereka semua. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak dapat bekerja karena terdampak pandemi COVID-19. Tuhan, berikan kami dan saudara-saudara kami keteguhan iman, ketabahan, supaya ketika mereka tidak dapat bekerja, tetapi di dalamnya mereka boleh bersyukur kepada Tuhan, karena pasti ada maksud Tuhan dalam hidup kami. Tetapi juga kami pertaruhkan mereka kepada Tuhan, sekali waktu mereka akan boleh lagi bekerja atau mendapatkan pekerjaan yang layak, dan mereka boleh menerima berkat-berkat-Mu. Mereka juga mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk program-program Majelis Gereja Pok Dasana Indah Tangerang ini. Tuhan, kiranya Majelis Gereja akan boleh melaksanakan program-program kerja
yang sudah diputuskan untuk kiranya itu dapat dilaksanakan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, sehingga program kerja itu akan menjadi berkat bagi seluruh warga jemaat. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah majelis gereja dalam tugas tanggung jawab pelayanan, sehingga boleh melaksanakan pekerjaan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, yakni damai sejahtera di tengah-tengah kami. Ya Bapa di sorga, akan terjalin hubungan kerjasama yang baik antara majelis gereja dan seluruh warga jemaat, sehingga kerjasama itu akan dapat membangun tanda-tanda kerajaan-Mu, yakni damai sejahtera bagi kami sekalian. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk gugus tugas COVID-19. Tuhan, mampukan mereka melaksanakan pekerjaan ini, tetapi juga lindungi mereka dari ancaman COVID-19 ini. Mereka boleh melaksanakan pekerjaan tanggung jawab yang dipercayakan oleh pemerintah, oleh negara ini kepada mereka. Ya Bapa di sorga, kiranya damai sejahtera-Mu akan menjadi bagian mereka semua. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa buat pemerintah kami. Tuhan, anugerahkan hikmat kebijaksanaan supaya mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah warga masyarakat. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok diberkati Tuhan. Ya Bapa di sorga, begitu juga kami doakan bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya akan menjaga, melindungi, baik dari ancaman dari dalam maupun dari luar, sehingga bangsa dan negara kami tetap berdiri kokoh dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh keberadaan kami dalam tugas tanggung jawab, dalam pekerjaan yang kami tekuni masing-masing, Tuhan kiranya akan menolong. Tuhan memampukan kami untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kami, karena kami percaya dari sana berkat-berkat-Mu akan mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh keberadaan kehidupan kami hanya kami pertaruhkan dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami sampaikan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa-dosa kami dan yang telah mengajar kami berdoa yang akan kami sampaikan bersama-sama saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada Mazmur 96 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah, menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sambil kantong persembahan diedarkan atau mengumpulkan persembahan, kita angkat bagian dari Kidung Jemaat PKJ 149
bait 1 dan 3. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan, kenapa Sang-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Jemaat kami undang berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Khalik langit dan bumi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu ya Allah. Pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan, untuk firman Tuhan yang sudah ditaburkan, dan segala berkat yang sudah Tuhan berikan pada kami. Kami mengucap syukur terima kasih ya Tuhan. Tuhan mesti memampukan kami untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan kuduskanlah persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi atau yang belum sempat memberi. Kiranya Tuhan menilik umat-Mu ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk majelis yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, agar dengan hikmat yang dari Tuhan, agar pengelolaan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Untuk pengutusan dan berkat, jemaat diundang berdiri. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Amanat pengutusan dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman. Di bawah amanat pengutusan ini, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara Jemaat POG Dasana Indah Tangerang. Saya Pendeta Efraim Mamaha, berasal dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Majelis Jemaat dan Jemaat POG Dasana Indah Tangerang yang telah memberi saya kesempatan untuk melayani baik pada tanggal 11 April 2021 yang lalu maupun untuk hari ini, Minggu 25 April 2021. Kiranya pelayanan kita akan selalu ada dalam keberkatan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita dan selamat kita beribadah.